Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Beli cendol di stasiun Cikini, pulangnya mampir ke Gondang Dia. Mari sukseskan RUU ASN ini demi ASN yang semakin bahagia. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, para Ketua Fraksi, Ketua dan Pimpinan Komisi 2 DPR RI, seluruh anggota DPR RI, para Menteri yang hadir atau yang mewakilkan, teman-teman dari BKN, LAN, hadir juga Ketua Asosiasi Persatuan Gubernur seluruh Indonesia, bisa berdiri, kemudian Ketua Asosiasi Wali Kota seluruh Indonesia, Wakil Ketua Asosiasi Bupati seluruh Indonesia, Asosiasi Sekda seluruh Indonesia, dan teman-teman hadirin dari seluruh Indonesia yang menghadiri secara Zoom pada kegiatan yang sangat berharga ini. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan terima kasih pemerintah kepada para anggota Dewan yang terhormat yang telah dengan sangat luar biasa menjalani seluruh rangkaian proses persidangan hingga tiba pada sidang paripurna hari ini untuk meminta persetujuan pengesahan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara atau RUU ASN. Para anggota Dewan yang terhormat telah menyampaikan usulan dan pemikiran terbaik dalam penyusunan RUU ASN ini. Terima kasih pula kami haturkan sebagai Menpan RB kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan berbagai kementerian lembaga lainnya yang turut mendukung penyelesaian RUU ini. Dengan dukungan anggota Dewan yang terhormat, kita akan memasuki babak baru transformasi manajemen ASN melalui RUU ini sebagai payung hukumnya. Oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat. Teriring doa semoga Bapak Ibu senantiasa dianugerahi kesehatan dan kelancaran dalam menunaikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR RI yang kami hormati, saat ini dan di masa depan Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan global dan domestik yang tidak mudah untuk diatasi. Untuk menuju era Indonesia Emas 2045, bangsa kita membutuhkan dukungan berbagai sektor. Salah satunya adalah terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Birokrasi dengan para ASN di dalamnya memegang peranan penting karena berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan birokrasi adalah mesinnya, mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima sehingga dapat menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. Dapat dikatakan baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi yang ada. Oleh karena itu, reformasi birokrasi saat ini kita arahkan secara double track untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak, yakni reformasi birokrasi general untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, dan reformasi birokrasi tematik yang fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, peningkatan belanja produk dalam negeri yang ditopang oleh digitalisasi pemerintah. Sehingga ke depan tidak ada lagi penghargaan kepada pemerintah daerah yang bagus birokrasinya, tapi kemiskinannya justru naik atau investasinya justru turun. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang terhormat, selama ini kita memang dihadapkan pada dua bandul utama dilema birokrasi. Di satu sisi kita ingin bergegas menuju birokrasi profesional berkelas dunia. Tetapi pada sisi yang lain, kita dihadapkan pada tantangan birokrasi yang sebagian masih terjebak pada zona nyaman, tantangan manajemen kesejahteraan ASN, hingga politisasi ASN. Inilah seperti kita ada pada tarik tambang, kadang menang yang kiri, kadang juga tarik tambangnya menang yang sebelah kanan. Hingga bulan Oktober tahun 2023, kita telah melakukan beberapa langkah, yaitu jumlah total ASN di seluruh Indonesia mencapai 4,4 juta jiwa.
Dari jumlah tersebut sebanyak 77,7% ASN bekerja di instansi pemerintah daerah, sementara 22,3% bekerja di instansi pemerintah pusat. Berdasarkan status, 84,9% pegawai berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara 15,1% pegawai adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari segi usia, sekitar 31,5% Bapak Ketua dari seluruh ASN berada pada kelompok 41 sampai 50 tahun. Diikuti kelompok usia 51 sampai 60 tahun sebesar 30,2%. Selanjutnya, ASN dengan usia 31 sampai 40 tahun mencapai sekitar 27,7%, sementara kelompok usia 21 sampai 30 tahun memiliki persentase paling rendah, yakni 10,1% dari total ASN. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR RI yang terhormat, pemerintah saat ini terus melakukan penyederhanaan struktur organisasi untuk meningkatkan kelincahan gerak pemerintah. Kami ingin sampaikan kepada forum yang terhormat, pada periode Oktober sampai saat ini telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dengan menghilangkan eselon 3 dan eselon 4 sejumlah 48.168 di 99 KL. Hal tersebut diikuti dengan pengalihan ke jabatan fungsional sebanyak 43.915 di lingkungan kementerian dan lembaga. Selain itu telah dilakukan penyerahan jenis jabatan pelaksana dari 3.414 jabatan telah kita kelompokkan menjadi 3 jenis kelompok jabatan saja, yaitu klerk, operator, dan teknisi, sehingga birokrasi menjadi jauh lebih lincah. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya peningkatan efektivitas dan fleksibilitas organisasi. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa manajemen ASN berjalan dengan baik, telah dilakukan penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian, yaitu layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap sekarang tinggal 2 tahap saja. Layanan pensiun dari 8 tahap sekarang menjadi 3 tahap saja, dan layanan pindah instansi dari 11 tahap menjadi 3 tahap saja. Untuk memastikan birokrasi berkinerja prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik, mulai dari aspek nilai dasar dan budaya kerja, rekrutmen, pelaksanaan dan pengawasan sistem merit, kinerja, hingga kesejahteraan. Ekosistem itulah yang kita perkuat melalui RUU ASN ini. Alhamdulillah, setelah melewati 9 kali masa sidang, atau sekitar kurun waktu 3 tahun 5 bulan, sejak penyampaian awal RU tentang perubahan Undang-Undang ASN dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat kepada pemerintah pada April 2020, telah dilakukan serangkaian pembahasan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Kehadiran Undang-Undang ASN yang baru ini diharapkan dapat lebih memperkuat apa yang sudah ditata dan diberi fondasi secara baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR RI yang kami hormati, kita semua memahami bahwa birokrasi profesional yang berkelas dunia hanya dapat diwujudkan dengan pelaksanaan sistem merit yang tertata, konsisten, berkelanjutan. Di samping itu kita harus memastikan terciptanya gerak birokrasi yang dinamis, fleksibel, dan adaptif dalam merespon semangat perkembangan zaman. RUU ASN ini hadir sebagai ikhtiar untuk menjawab tantangan dan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik, dengan komponen terpentingnya adalah birokrasi, mengingat birokrasi adalah mesin pembangunan. 7 arah agenda reformasi birokrasi. Pada kesempatan yang baik ini di hadapan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang terhormat, kami mohon izin untuk menyampaikan 7 agenda transformasi ASN yang diusung dalam RUU ASN ini. Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Transformasi ini kita rancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satu contohnya adalah rekrutmen ASN. Tidak perlu menunggu 1 atau 2 tahun ketika ada yang pensiun, sehingga ke depan rekrutmen akan lebih cepat dan birokrasi akan lebih responsif. Metode dan tahapan rekrutmen seperti seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar,
dan seleksi kompetensi bidang juga tidak diatur secara rigid dalam undang-undang. Hal ini untuk memudahkan kita merekrut tenaga profesional yang telah memiliki pengalaman unggul di bidangnya. Selain itu, rekrutmen ASN harus diselenggarakan mengacu pada prioritas nasional, sehingga ketika negara menjadikan kedaulatan pangan, digitalisasi, hilirisasi, dan antisipasi perubahan iklim sebagai prioritas nasional, maka rekrutmen ASN seharusnya diarahkan untuk instansi-instansi yang menjadi leading sektor terkait hal tersebut, serta untuk daerah-daerah yang menjadi sentra akselerator untuk sektor-sektor tersebut. Saat ini rekrutmen ASN hanya didasarkan pada penetapan kebutuhan yang basisnya adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan bisnis proses saat ini. Pada saat yang sama, kita sedang melakukan penyederhanaan proses bisnis melalui digitalisasi. Hal ini menyebabkan tidak adanya korelasi antara jumlah dan jenis jabatan ASN dengan apa yang menjadi prioritas nasional. Dalam hal penataan jabatan ASN, dilakukan penyederhanaan pengelompokan dan klasifikasi jabatan sehingga lebih lincah untuk mengikuti tantangan dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional. Kemudahan ini kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini yang masih terpusat di kota-kota besar, sehingga banyak daerah-daerah terpencil kesulitan mendapatkan dokter-dokter hebat, guru-guru hebat, dan juga mendapatkan nakes-nakes yang hebat begitu susah. Mobilitas talenta akan berorientasi Indonesia sentris, sehingga dukungan keberadaan ASN terutama di daerah 3T akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Fleksibilitas mobilitas talenta ini juga memastikan dengan jelas bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non-struktural maupun dalam penugasan ke organisasi dunia tidak kehilangan hak kepegawaiannya selama menjalankan tugas tersebut. Pintu untuk ASN mobile keluar instansi pemerintah seperti di TNI dan Polri atau BUMN. Selama ini TNI Polri banyak masuk ke instansi pemerintah, tapi ASN tidak bisa masuk ke TNI Polri. Tapi dengan undang-undang ini, ASN bisa masuk ke TNI Polri. Juga sudah mulai dibuka dengan adanya undang-undang ASN ini. Ini sangat didorong oleh untuk mobile sebagai bentuk pengembangan dirinya. Begitu juga terkait dengan mutasi. Selama ini para bupati, wali kota, gubernur, dan para menteri mengeluhkan, dan selama ini persyaratan untuk melakukan mutasi sangatlah rigid, sehingga muncul stigma bahwa sulit untuk memindahkan seorang pegawai ASN. Contohnya untuk memindahkan seorang pejabat pimpinan tinggi membutuhkan waktu paling kurang 2 tahun. Ketiga, soal percepatan pengembangan kompetensi ASN. Pola pengembangan kompetensi ASN tidak lagi klasikal seperti penataran, tetapi mengutamakan experiential learning seperti magang, on the job training yang semuanya menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Pengembangan kompetensi tidak lagi dimaknai sebagai hak, melainkan suatu kewajiban bagi pegawai ASN. Untuk itu instansi pemerintah wajib memberikan kemudahan akses belajar bagi pegawai ASN. Selama ini kesempatan untuk memperoleh akses pengembangan kompetensi tidaklah merata. Pelaksanaan pengembangan kompetensi juga belum dikaitkan dengan kebutuhan ASN itu sendiri. Terkadang ASN memilih untuk mengikuti diklat apapun hanya untuk menggugurkan syarat minimal 20 jam pelajaran secara klasikal. Keempat, penataan tenaga non-ASN dengan perluasan mekanisme dan skema kerja untuk memastikan 4 prinsip. Pertama, terkait dengan tenaga honorer, tidak ada pemberhentian massal terhadap tenaga non-ASN. Kedua, tidak ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Ketiga, tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan. Dan keempat, tetap memenuhi mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan skema nanti yang ditentukan sesuai kesepakatan anggota DPR adalah dengan skema penuh waktu dan paruh waktu. Kelima, terkait dengan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN.
Saat ini sebanyak 99% kinerja individu dinyatakan baik dan sangat baik. Karena pimpinan tanda tangan hanya 2 pilihannya. Pegawai di bawahnya baik atau sangat baik. Padahal ini menjadi tantangan bersama untuk menyelaraskan kinerja individu yang sudah baik dengan kinerja organisasi atau instansi. Hal ini yang belum selaras mengingat kita masih mendapati keluhan-keluhan pelayanan publik. Di dalam RUU ASN, kita ingin mendorong agar kinerja individu selaras dengan kinerja organisasi sehingga pelayanan publik semakin baik. Dalam undang-undang ini, kesejahteraan ASN sangat dikaitkan dengan kinerja ASN yang bersangkutan. Selama ini ASN yang berkinerja mendapatkan tunjangan kinerja sama dengan ASN yang hadir di kantor untuk memenuhi presentasi kehadiran. Hal ini menyebabkan tidak adanya motivasi ASN untuk meningkatkan kinerja. Sebaliknya untuk ASN yang tidak berkinerja, undang-undang ini memberikan penekanan bahwa ASN yang tidak bekerja dapat diberhentikan. Selama ini kita sangat sulit sekali untuk memberhentikan ASN yang sudah secara nyata terbukti tidak berkinerja. Adapun terkait dengan kesejahteraan, manajemen kesejahteraan PNS dan P3K akan digabung. Termasuk P3K mendapatkan hak pensiun dengan skema defined contribution. Selain itu dalam skema penghargaan akan dikaitkan dengan kinerja ASN. Keenam, digitalisasi manajemen ASN akan terus diperkuat dan diintegrasikan untuk memastikan struktur, budaya dan kompetensi digital para ASN agar senantiasa berkembang secara baik dan optimal. Oleh karena itu, kompetensi digital menjadi salah satu kompetensi wajib dan penting untuk dimiliki seluruh ASN. Selain itu, transformasi digital merupakan salah satu bentuk penguatan pengawasan sistem merit yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah. Digitalisasi akan menjadi jawaban terhadap permasalahan pelanggaran sistem merit yang selama ini masih sulit untuk dihindari. Contoh, digitalisasi akan membatasi kesewenang-wenangan pejabat pembina kepegawaian dalam melakukan pengisian jabatan karena sistem tidak akan dapat memproses calon yang tidak sesuai dengan kriteria. Selama ini masing-masing instansi pemerintah membuat sistem informasi sendiri dan tidak terkoneksi secara nasional. Melalui undang-undang ini diharapkan instansi pemerintah tidak perlu melakukan investasi secara masing-masing untuk membangun suatu sistem informasi manajemen ASN karena dimandatkan melalui undang-undang untuk diwujudkan platform digital yang terintegrasi. Selain biaya tinggi, pembangunan sistem informasi di masing-masing instansi pemerintah menyebabkan akurasi data menjadi jauh lebih rendah. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan aplikasi pemerintah yang kini dibangun melalui sistem pemerintah berbasis elektronik dan sekarang lebih dari 27 aplikasi yang menyebabkan rakyat susah mengakses pelayanan dengan baik. Ketujuh atau yang terakhir, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Pada undang-undang ini, nilai dasar akan disimplifikasi agar mudah dipahami dan berlaku sama di setiap instansi pemerintah. Nilai-nilai dasar tersebut terangkum dalam berakhlak atau berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Setiap instansi pemerintah memiliki core values yang berbeda-beda dan pejabat pembina kepegawaian bisa menggantinya setiap saat sehingga tidak ada kesatuan nilai dasar ASN selama ini. Padahal sesuai dengan perannya, ASN ini adalah perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini membuat budaya organisasi tidak menjadi akar yang kuat dalam jangka panjang dan juga berdampak kepada inefisiensi biaya penyusunan nilai dasar dan biaya sosialisasi. Ketua, wakil ketua dan anggota DPR yang kami hormati. Tetapi tentu saja RUU ASN ini tidak bisa berdiri sendiri. RUU adalah landasan utama dan katalis yang mengakselerasi percepatan transformasi ASN. Dukungan digitalisasi melalui platform digital, penguatan dan pengawasan sistem merit, komitmen serta kerjasama para pemimpin pada seluruh tingkatan di instansi pemerintah, serta pegawai ASN yang memiliki growth mindset adalah
potongan puzzle penting yang juga kami siapkan. Semangat RUU ASN mendukung percepatan transformasi ASN menuju birokrasi profesional dan berkelas dunia dengan dilandaskan pada pelaksanaan serta pengawasan sistem merit yang konsisten dan berkelanjutan. Bersama-sama dengan DPR yang terhormat, pemerintah akan memastikan sistem merit berjalan diawasi secara optimal. Fungsi-fungsi pengawasan sistem merit harus tetap dapat berjalan maksimal melalui instrumen yang ada untuk memastikan penataan karir ASN dapat berlangsung profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi kinerja kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan fungsi kantor regional, lembaga pelaksana kebijakan manajemen ASN, sehingga kontrol pelaksanaan sistem merit di seluruh daerah di tanah air dapat berjalan optimal. Kemudian pemerintah dengan pengawasan DPR juga akan memperkuat manajemen talenta di setiap instansi pemerintah dan mengelolanya di dalam platform digital untuk memastikan proses yang berjalan agar lebih transparan dan akuntabel. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang kami hormati, demikianlah pendapat akhir terhadap rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara dari pemerintah. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI yang telah berperan aktif dalam rangkaian pembahasan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara ini. Tepuk tangan saya kira buat teman-teman anggota Komisi 2 yang telah bekerja keras. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang hadir pada kesempatan ini. Semoga upaya kita untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berkelas dunia dapat memberikan dampak pada terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera. Kiranya ikhtiar kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balonku ada 4, ku pegang erat-erat. Terima kasih DPR yang terhormat, legislasi hebat untuk kepentingan rakyat. Tahu bulat digoreng dadakan, nikmat rasanya hanya 500-an. Kepada Bapak Ibu semua terima kasih kami ucapkan. RUU ASN kini telah resmi disahkan. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, Santi 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.